Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Dua Pikiran Satu Mik. Saya Siti Paputungan dan saya Nur Anggun Ayunus. Di podcast kali ini kita akan membahas topik yang pasti relate sekali buat siswa, guru, bahkan orang tua, yaitu siswa dan fokus yang rapuh. Apa kata psikologi? Anggun, kamu tahu nggak sekarang itu banyak siswa yang gampang terdistraksi apalagi karena gadget. Nah, kita bakal lihat masalah ini dari sisi psikologi, pendidikan. Yuk kita mulai. Baik, jadi misalnya nih, kita ambil contoh Dimas. Ini fiktif tapi berdasarkan kejadian nyata. Dimas adalah siswa kelas 10. Di kelas, dia selalu duduk di bangku paling belakang. Saat pelajaran berlangsung, dia sering menunduk, buka HP diam-diam, atau malah menggambar di buku. Guru menganggapnya dia malas, tapi ternyata setelah diajak ngobrol, ketahuan kalau Dimas merasa kesulitan untuk memahami pembelajaran karena kecepatan terlalu cepat buat dia. Ditambah lagi, dia kurang tidur karena tiap malam main game online sampai larut. Saat di kelas, otaknya sudah tidak siap kerja, bukan cuma soal niat atau motivasi, tapi juga pola hidup dan rasa percaya diri. Setelah diarahkan ke konselor sekolah dan ikut sesi bimbingan, dia mulai ubah rutinitasnya, mulai dari tidur cukup, belajar teknik Pomodoro, dan duduk di barisan paling depan. Fokusnya meningkat dan nilainya pun mulai menaik. Yang paling penting, dia merasa lebih percaya diri dan tidak lagi merasa jadi anak bodoh. Kayak dulu, ini bukti bahwa kadang solusi bukan cuma marah-marah untuk menghukum, tetapi memahami dulu akar masalahnya. Nah, tadi kita sudah dengar cerita tentang Dimas, siswa yang kelihatan tidak fokus padahal sebenarnya dia sedang berjuang. Sekarang kita bahas kenapa sih itu terjadi, apa kata teori psikologi. Jadi yang pertama kita bisa lihat dari teori fungsi eksekutif dalam psikologi kognitif. Fungsi eksekutif mencakup kemampuan otak untuk merencanakan, mengatur, memfokus perhatian, dan mengendalikan impuls. Nah, fungsi ini berkembang, bertahap dan bisa terganggu kalau anak kurang tidur, stres atau overstimulus. Lalu ada teori beban kognitif dari John Sweller. Teori ini dibilang bahwa otak punya kapasitas terbatas untuk memproses informasi baru. Kalau informasi disampaikan terlalu cepat atau terlalu banyak sekaligus, kayak dialami Dimas tadi, otaknya bisa kewalahan, akibatnya siswa terlihat lamun dan terdistraksi. Kita juga bisa lihat dari sisi teori motivasi self-determination dari Desi dan Rian. Teori ini menjelaskan bahwa motivasi belajar tumbuh kalau 3 kebutuhan dasar terpenuhi, yaitu ada autonomi, merasa punya kontrol, kompetensi, merasa mampu, dan relasi merasa didukung. Dalam kasus Dimas, dia kehilangan rasa mampu dan tidak merasa didukung, jadi motivasinya pun turun. Dan jangan lupa behaviorisme juga relevan di sini. Kalau setiap kali Dimas gagal fokus, dia langsung dapat teguran atau hukuman. Masalah asosiasinya terhadap belajar jadi negatif. Jadi, saat dia mendapatkan penguatan positif, misalnya pujian atau dukungan waktu, dia mulai bisa fokus untuk membantu bentuk perilaku yang lebih baik. Jadi kasus Dimas itu contoh nyata bahwa di balik fokus yang rapuh ada banyak faktor psikologi yang bekerja. Fokus bukan soal niat saja, tapi soal otak, motivasi, lingkungan, dan kebiasaan. Oke, jadi setelah kita bahas kasus dan teorinya, sekarang kita masuk ke bagian yang penting. Solusi gimana sih caranya membuat siswa biar lebih fokus? Tenang, fokus itu bukan bakat, fokus itu keterampilan mental yang bisa dilatih. Nah, berikut beberapa solusi yang bisa langsung diterapkan. Yang pertama ada solusi untuk siswa, yaitu gunakan teknik Pomodoro. Belajar selama 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Setelah 4 siklus istirahat lebih lama, ini bantu otak tetap segar dan mencegah kejenuhan. Yang kedua itu kurangi distraksi digital, aktifkan mode jangan ganggu saat belajar, letakkan HP di luar jangkauan, gunakan aplikasi pembatas waktu seperti Forest atau Focus Keeper.
Kemudian atur pola tidur dan nutrisi. Tidur minimal 7-8 jam. Otak yang kelelahan pasti susah fokus. Makan sehat juga penting. Hindari terlalu banyak gula atau kafein. Kemudian latihan mindfulness. Coba latihan napas 3-5 menit sebelum belajar. Ini melatih otak untuk hadir penuh di saat ini. Aplikasi seperti Headscape bisa bantu. Yang terakhir itu buat tujuan belajar yang kecil dan jelas. Jangan langsung harus bisa semua. Misalnya hari ini aku mau paham 2 halaman materi ini. Otak kita suka kejelasan. Selain solusi untuk siswa, ada juga solusi untuk guru, yaitu gunakan variasi metode mengajar. Selingi ceramah dengan diskusi, proyek visual, atau permainan edukatif. Ini menjaga atensi tetap hidup. Yang kedua, berikan waktu reset fokus. Setiap 20-30 menit, beri waktu 2 menit siswa untuk berdiri, merenggangkan badan, atau refleksi. Jadi, obrolan kita hari ini kita bisa simpulkan bahwa fokus yang rapuh pada siswa bukan sekedar masalah kemauan, tapi hasil dari banyak faktor, mulai dari stimulus digital, pola hidup, serta beban kognitif sampai tekanan mental. Dan dari sudut pandang psikologi, kita tahu bahwa fokus adalah keterampilan yang bisa dipilih, dilatih, didukung, dan dibentuk secara bertahap, bukan sesuatu yang hanya dimiliki oleh anak pintar saja. Kuncinya ada di pendekatan yang holistik, bukan cuma menyuruh siswa fokus, tetapi juga menciptakan lingkungan rutinitas dan relasi yang mendukung. Guru, orang tua, bahkan siswa sendiri punya peran penting dalam proses ini. Buat kamu yang merasa mudah terdistraksi, jangan merasa rendah diri. Kamu bukan satu-satunya. Mulailah dari hal yang kecil. Atur waktu belajar, jauhkan HP, dan coba teknik sederhana kayak Pomodoro. Dan buat para pendidik atau orang tua yang mendengarkan, semoga podcast kali ini membantu kamu melihat lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik sikap siswa yang tampak tidak fokus. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Kalau kamu suka, bantu sebarkan ke teman atau kolega kamu yang mungkin perlu didengar ini juga. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan seperti biasa, Tetap waras, tetap belajar, dan tetap peduli. Bye!